akhlak tercela bisa ditimbulkan oleh, yang pertama itu adalah faktor internal nih. Faktor yang mempengaruhi seseorang yang terdapat di dalam dirinya yang menyebabkan dia berbuat akhlak tercela. Yang pertama itu adalah keadaan fluktuasi iman. Nah, ini kan ada semacam kurva di sini. Anda memahami kurva di sini. Ya, ada fluktuasi iman. Nah, ini contohnya sini. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka perbaharuilah ia dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya di sini usahakan agar iman kita tidak turun, usahakan meningkat sebagaimana di sini. Nah, ini kan meningkat terus. Nah, seperti itu iman kita. Iman kita itu bertambah setiap hari. Nah, iman kita itu tidak turun. Meskipun diakui bahwa iman yazid wa yanqus, ya, kadang iman seseorang itu fluktuasi, ya, kadang di atas itu kadang di bawah. Nah, makanya tipsnya di sini kita masih harus bersihkan hati, manajemen nafsu, ya, kita harus menjaga keseimbangan di dunia agar yang namanya iman kita terus meningkat. Dan iman kita terus meningkat, yaitu akan dijamin Allah dan Rasul-Nya yang akan menjamin bahwa kita akan bahagia hidup dunia akhirat. Pasti kita semua ini mau bahagia dunia dan akhirat. Maka ini sudah jelas ada caranya, terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Tinggal kita hanya melaksanakan saja, bukan hanya teori, tetapi melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita iman kita meningkat dan kita bahagia dunia dan akhirat. Karena itulah tujuan kita hidup dunia. Kita hidup di dunia dan akhirat, ya, agar bisa bahagia baik di dunia dan akhirat. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah kepadaku. Tujuan kita beribadah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk mengabdi kepada Allah. Dan ketika kita mengabdi kepada Allah, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Iman itu didefinisikan itu sebagai adun fil al-qalbi, iqrar bil lisan, wa a'mal bil arkan. Berarkan, ya, yaitu meyakinkan dalam hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan itu dengan anggota badan. Itu yang di pengertian dari iman. Berdasarkan definisi ini, maka perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, atau merampas milik orang lain, dan minum khamar yang memabukkan, itu merupakan perbuatan yang menyebabkan keluar dari rasa keimanan. Hakikat keimanan, asasnya dan pokoknya apabila telah teguh di dalam hati seseorang, tidaklah bertambah maupun berkurang. Akan tetapi derajat keimanan seorang dapat bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Artinya kalau kita taat, semakin taat kita kepada Allah, maka semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Dan dapat berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Jika kita kurang taat, ya, makanya iman kita juga akan berkurang. Karena seluruh ketaatan adalah keimanan fluktuasi. Fluktuasi adalah ketidaktetapan atau guncangan. Nah, ini yang dikatakan fluktuasi. Tidak tetap. Nah, atau guncangan. Ada yang mengguncang-guncang iman kita dari hawa nafsu, bisikan setan, nah, makanan, minuman, dan haram. Terkadang seseorang itu berada di puncak imannya, yaitu mereka dalam keadaan semangat dalam melakukan suatu ibadah, tapi juga membahas tentang suatu kondisi di mana iman ini lagi masa-masa di bawah, bahkan untuk mengerjakan suatu ibadah pun itu terasa sangat malas. Ya. Kita lihat, ya, apa penyebabnya yang menyebabkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, kita dalami tentang keadaan fluktuasi iman ini. Ini bagian dari keadaan fluktuasi ini.
fluktuasi iman, ada yang menyebabkan seseorang itu imannya itu menurun. Ya, itu yang kita lihat di sini. Yang pertama, ya, itu adalah karena bisikan setan atau penyebab akhlak tercela. Nah, ya, ini yang bagian keduanya ya. Yang pertama tadi adalah faktor internal, faktor dari dalam yang menyebabkan akhlak tercela. Yang pertama itu adalah keadaan fluktuasi iman, yang iman seseorang itu yang terkadang turun. Ya, ada yang faktor yang kedua itu karena bisikan setan. Ya, bisikan setan inilah yang penyebab akhlak tercela. Ini bisikan setan, penyebab dan dampak, dan juga harus ada terapinya. Ini contoh di gambarnya. Dalam satu waktu itu terkadang kita diasyikkan, yaitu dalam hal-hal yang tidak berguna. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam itu sendiri adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi seseorang tersebut. Mungkin sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, kita pernah itu berkhayal, melamun atau berandai-andai, atau bahkan itu memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Semua terjadi itu karena di dalam pikiran, karena pikiran kita. Pikiran itu diibaratkan itu bekerja seperti mesin penggiling. Coba Anda bayangkan itu mesin penggiling, seperti itu pikiran kita. Apabila tidak cukup teliti untuk mengatur informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, terutama alam bawah sadar, ya. Kenapa terjadi demikian? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Fawaid menjelaskan buah pikiran, bisikan hati, kehendak, dan cita-cita ada hal-hal yang harus diprioritaskan untuk kita perbaiki, untuk Anda perbaiki. Sebab semua itu adalah inti dan hakikat diri Anda. Inti ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan justru bisa menjauhkan dari Anda. Nah, makanya di sini bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati atau pikiran kita harus manajemen. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan itu dalam dada manusia. Nah, terbayang itu dalam pikiran kita. Makanya kita harus berhati-hati, ya, bisikan-bisikan setan ini yang mengarah kepada yang perbuatan akhlak tercela. Kemudian selanjutnya adalah bisikan hawa nafsu, yang penyebab itu akhlak tercela. Secara bahasa, hawa bermakna dengan syahwat dan nafsu itu bermakna diri sendiri. Hawa nafsu adalah keinginan diri sendiri. Mengikuti hawa nafsu artinya memperturutkan keinginan sendiri, bukan keinginan Allah atau keinginan orang banyak. Merasa benar sendiri bukan kebenaran menurut Allah dan kebenaran orang banyak. Oleh karena itu, ya, kita pada dasarnya itu di dalam beragama, di dalam ajaran agama Islam, kita harus mengikuti keinginan Allah. Nah, segala sesuatu, baik keinginan kita atau keinginan orang banyak dan lain sebagainya, yang pertama harus kita dahulukan adalah keinginan Allah. Jika keinginan kita itu bertentangan dengan keinginan Allah, harus kita jauhkan, karena itulah yang namanya hawa nafsu. Begitu juga jika keinginan orang banyak bertentangan dengan keinginan Allah, kita harus hindari keinginan orang banyak ini untuk mendahulukan keinginan Allah. Artinya keinginan Allah dan Rasulullah-Nya yang terdapat dalam ajaran agama harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Ini contoh-contoh gambar di sini. Ada 7 peringkat nafsu. Ada nafsu amarah, nafsu yang rendah dan jahat,
berani melakukan kejahatan serta sukar mengambil iktibar, ya sangat sulit mengambil pelajaran hikmah dari atau akibat dari yang telah dilakukannya. Itu namanya nafsu amarah. Ada nafsu lawamah, nafsu yang sudah sadar tapi masih lemah, ya. Memang sadar tapi masih lemah, sering terpengaruh dengan dorongan nafsu. Kemudian nafsu mulhamah, nafsu yang kedudukannya tidak tetap, di antaranya nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah, nafsu jinak dan tunduk dengan maksud nafsu yang tenang. Kemudian nafsu radiyah, nafsu yang menerima dengan rela apa saja ketetapan dari Allah dan sama hukum syariat. Kemudian ada nafsu mardiyah, kedudukan mereka meridho Allah, ridho atas mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ada nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, keinginan hanya kepada Allah semata-mata. Dan nafsu ini dimiliki oleh para rasul dan nabi. Nah, artinya dari 7 peringkat nafsu ini, ada yang nafsu itu sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai syariat. Maka nafsu yang tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis harus kita jauhi. Tetapi sebaliknya, jika yang namanya nafsu itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu harus kita pelihara. Nah, ada 2 pilihan nafsu, ada mengarahkan ke arah yang baik, ada nafsu yang mengarah ke arah yang buruk. Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu, ya, yang namanya kehendak untuk maksiat atau dosa harus kita jauhkan, ya. Kemudian lanjut kepada makanan minuman haram, itu penyebab akhlak tercela. Seorang ahli gizi, Franz Bellisley, dalam publikasi ilmiahnya tahun 2004 di British Journal of Nutrition, menyebutkan bahwa makanan dapat mempengaruhi kemampuan dan perilaku kognitif baik secara langsung ataupun dalam jangka yang lebih panjang. Hasil penelitian dilakukan oleh tim dari MIT mengungkap hubungan antara konsumsi nutrisi dengan produksi dan neurotransmitter di otak. Artinya, ya, salah satu hikmah kenapa kita diharamkan memakan makanan minuman yang haram, ya, seperti babi, ini contoh seperti babi dan minuman yang haram, arak, minuman yang berbabukkan. Alasannya karena salah satu hikmahnya karena berpengaruh kepada tingkah laku seseorang, bisa berpengaruh kepada tingkah laku yang dalam hal perbuatan akhlak tercela. Makanya di sini ditulis makanan minuman yang haram itu bisa menjadi penyebab itu akhlak tercela. Makanya kita harus memperhatikan apa yang kita makan, ya. Kemudian lanjut faktor eksternal akhlak tercela. Faktor, kalau tadi itu faktor intern, faktor yang dari dalam, ya. Di sini adalah faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan seseorang itu berakhlak tercela. Yang pertama adalah lingkungan. Di dalam pergaulan, baik dikarenakan tinggal atau berada di lingkungan yang baik, tapi terkadang kita sebagai remaja itu bisa mahasiswa umpamanya, ya, atau yang anak-anak dewasa dan lain sebagainya, itu suka salah memilih mana lingkungan yang pergaulan yang baik, itu mahasiswa, ya, dan mana lingkungan yang pergaulan yang salah atau menyimpang, sehingga kita sebagai mahasiswa di sini labil atau bingung memilih jati diri kita sendiri. Faktanya itu yang anak-anak muda sekarang, mahasiswa zaman sekarang itu lebih sering terlibat dalam sebuah permasalahan, ya, entah itu seks bebas, narkoba dan lain-lain sebagainya. Mengapa anak
anak yang muda zaman sekarang itu sulit memilih pergaulan sehingga masuk dan terjerumus ke dalam pergaulan yang salah atau menyimpang, itu karena pada awalnya mereka itu tidak mempunyai lingkungan baik dan keluarga. Karena keluarga dan awal dari lingkungan yang sangat kecil. Ya. Makanya di sini kita beruntung ya bagi anak yang dapat didikan yang bagus itu dari lingkungan keluarga. Nah, karena lingkungan keluarga adalah awal dari lingkungan yang sangat kecil yang akan membentuk diri kita. Makanya kalau orang tua kita marah umpamanya, kalau kita pulang malam, nah dan itu untuk kebaikan kita, semestinya kita harus terima itu apa yang terbaik yang disebutkan oleh orang tua, yang diperintahkan oleh orang tua. Kita mesti harus patuh ya. Dan juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, karena pasti ada dua hal yang akan kita temui, orang-orang baik dan orang-orang buruk. Maka kita ya mesti seharusnya ya menghindari yang lingkungan buruk itu, dan kita mesti pergi atau hijrah ya, bahasa agamanya hijrah ke tempat yang baik. Kalau memang lingkungan kita tersebut itu tidak mendukung kita untuk berperilaku, berakhlak terpuji, maka kita mesti harus pindah. Makanya ada istilah hijrah itu di dalam Islam, yaitu berpindah ya, yang pindahnya untuk tujuan dari kebaikan ya. Kemudian kita lihat adalah selanjutnya faktor eksternnya, pergaulan yang buruk itu adalah penyebab akhlak tercela. Islam itu agama yang sempurna dan menyeluruh, kamil. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam ajaran itu dengan kafah. Dengan sempurna. Menyeluruh. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jelek. Sebaliknya, manfaat yang besar akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, pengaruh teman itu bagi seseorang. Banyak orang yang terjumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang saleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman. Rasulullah bersabda, pemisalan temannya, artinya saja Bapak sampaikan, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Itu perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Di sini ada slogan-slogan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, dan stop itu perilaku menyimpang. Makanya kita harus pilih teman, pilihlah teman yang baik menurut ajaran agama Islam. Kemudian kemajuan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, juga salah satu penyebab akhlak tercela. Meskipun membawa dampak yang positif, kita akui memang ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga membawa dampak yang positif. Tapi meskipun membawa dampak yang positif, ada pula dampak negatif yang dapat
dibawa oleh perkembangan teknologi saat ini. Ya, beberapa kemungkinan dampak negatif tersebut ya diantaranya adalah bisa membuat orang kecanduan. Bisa membuat orang kecanduan. Adanya perkembangan teknologi ini rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik, tidak hanya memberi dampak yang baik saja pada masyarakat luas, tetapi dampaknya juga bisa saja bersifat buruk. Salah satu dampak buruk atau dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah munculnya rasa kecanduan bagi seseorang. Nah, ini sepertinya contohnya sini sudah di bapaknya, orang tuanya itu memerintahkan sesuatu tetapi tidak digubris, tidak direspon oleh anak yang kecanduan teknologi. Ya. Pengguna teknologi canggih ini bisa saja bergantung pada teknologi sehingga waktu dan uangnya habis hanya untuk menikmati teknologi tersebut. Misalnya kecanduan game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal karena hanya berfokus pada game online tersebut. Nah, seperti di sini banyak juga dampak-dampak lainnya, bukan hanya satu dampak. Contoh yang lain adalah kesulitan mengenali emosi, aktivitas fisik anak berkurang, terlalu banyak bermain itu di perangkat digital. Nah, kemudian teknologi juga menambah ide-ide kejahatan. Ini contohnya. Teknologi bisa jadi sebagai sumber atau menambah ide kejahatan seseorang. Teknologi itu mungkin bisa saja membuat seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk atau jahat dan merugikan orang lain karena terinspirasi dari apa yang dilihatnya melalui internet. Game online juga bisa saja menanamkan karakter yang buruk pada seseorang anak sehingga anak berkembang menjadi pribadi dengan karakter yang tidak baik dan bahkan jahat. Ide untuk melakukan penipuan pada orang lain dan melakukan hal yang berbau pornografi itu juga bisa terjadi. Tampaknya hal buruk ini semakin meningkat seiring dengan berkembangan zaman dan teknologi. Kejahatan cyber juga sedang marak terjadi karena adanya teknologi yang semakin canggih. Nah, ini contohnya. Ya. Nih, perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari. Karena dengan adanya teknologi informasi, kita akan terasa lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah, mengirim dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, kita harus memperhatikan nilai, norma, serta etika dan apa saja dampak baik dan buruk dari teknologi informasi. Karena sudah kita bisa mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Kemudian ada juga kita lihat efek negatif teknologi digital pada anak. Ada tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit itu bergaul, kemudian kesulitan mengenali emosi. Kemudian perkembangan otak anak tidak seimbang, ya, perkembangan bahasa pada anak dapat tertunda seiring menahan lapar, haus, keinginan buang air yang dapat mengganggu sistem pencernaan, ya, karena kecanduan game online, lupa makan dan efek melupa makan minum, ya. Aktivitas fisik anak berkurang, atau di sini kalau dahulu ya kan banyak anak-anak aktivitas fisik berbeda itu dengan zaman sekarang. Ya, kalau anak yang zaman sekarang ini aktivitas anak itu berkurang, terlalu banyak bermain itu di perangkat di digital. Peningkatan jumlah kemudian dampak lain itu yang bisa kita lihat dari dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu terhadap akhlak tercelah itu dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Teknologi itu tidak hanya berdampak buruk pada individu saja, tetapi juga bisa terjadi pada suatu badan atau lembaga atau perusahaan. Di zaman modern seperti sekarang ini, tampaknya semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem komputasi
Tidak hanya sistem komputasi saja yang berkembang, tetapi juga banyak industri manufaktur atau pabrik yang memanfaatkan mesin teknologi canggih sebagai pengganti tenaga kerja. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan semakin berkurangnya tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sebab pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia kini bisa dilakukan oleh aplikasi pada komputer atau gadget dan mesin berteknologi tinggi. Akhirnya jumlah pengangguran di suatu daerah akan meningkat. Kemudian juga akibat dari kemajuan iptek yang penyebab akhlak tercela ialah kualitas SDM itu menurun. Perubahan sistem kerja pada perusahaan yang awalnya menggunakan teknologi manusia dan beralih pada penggunaan komputer serta mesin canggih akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran ini akan membuat masyarakat itu menjadi malas dan tidak berkompeten. Demikian pula dengan anak-anak generasi penerus bangsa yang melihat kenyataan bahwa peluang kerja sekarang semakin sedikit berkaitan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Anak menjadi malas belajar dan bahkan tidak memiliki cita-cita. Di samping itu, anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk menikmati teknologi seperti misalnya dengan menggunakan internet secara terus-menerus akibat SDM tidak lagi memiliki kualitas yang baik. Kemudian itu dilanjut